Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau udah segmen 2, Masya Allah Ustadz Maulana banyak yang nonton Islam itu indah Iya, Ustadz. sudah bergabung semua. Kalau tadi kan masih wilayah Jabotabek. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke. Dan hari ini kita bahas tentang apa? Kita sedang membahas yang sering bikin keraguan suami istri. Masya Maksudnya Allah. ragu-ragu, Jadi banyak bagaimana ragu ya pernikahan saya ya gitu. Nah kita jawab nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan jamaah dijawab sama guru-guru kita. Mudah-mudahan sekarang nggak ragu. Nggak ragu lagi insya Allah. Daun napa buah. Masya Allah. Baik sebelum kita lanjut nih ada tayangan nih yang lucu banget nih jamaah. Mana tayangannya belum? Iya. Yang kasembung naik odong-odong. Iya, Ya, udah ini ketawa kagak dulu. nyambung dong. Iya benar-benar ya. Jadi kita lihat dulu Kak. Lihat dulu tayangannya baru ketawa ya. Baik ini dia tayangannya silakan. Saya nikahkan kamu dengan Musdalifah binti Haji Matto dengan mahar seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Haji Matto binti Musdalifah. Salah. Tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Musdalifah dengan seperangkat Haji Matto. Tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Musdalifah binti Haji Matto dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Sah! Wahai Wahai Laode Angran bin Haji Saleh, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan pilihanmu yang bernama Rosmin binti Abdurrahim Makarama, yang oleh walinya telah menyerahkan usaha kepada saya untuk menikahkan dengannya dengan mahar darimu Rp110.000 dan seperangkat alat sholat. Sah. Allah, itu saking gugupnya tuh ya jamaah yang ada di rumah. Tapi memang Iya, setelah ucap kabul tuh deg-degan loh. Deg-degan grogi. Grogi, makanya mungkin hal-hal seperti ini bisa terjadi. Betul. Nah kalau sesuai tema kita pagi hari ini Ustazah. Ada lagi yang pertanyaan yang tadi aku nanya Apa sama itu? Ustazah dulu yang katanya si Nini apa lari pagi nanti jawab nanti itu loh. Oh iya. Nih kalau misalnya orang Ini jalan ke Cikarang. Oh iya. Dijawabnya pertanyaan ini Cikarang. Cekalang, gitu. oke kalau gitu deh kalau misalnya suami istri nikah tapi dalam keadaan hamil, Yap. apakah harus diulang lagi ijab kabulnya atau tidak? Mohon penjelasannya Ustazah Lulu. Izin ya Ustaz Maulana dan juga Kiai kita. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Lillah. Pemirsa yang dirahmati Allah insya Allah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat. Nah bagaimana kalau dalam keadaan hamil kemudian melaksanakan pernikahan apakah sah atau mungkin perlu diulang. Nah ini dia yang harus kita pahami stretchingnya saya akan bahas dulu dua. Yang pertama tentang tarbiyah, yang kedua tentang hukumnya. Tentang tarbiyah itu sendiri, karenanya jelas sekali al-halal bayin, al-haram bayin, yang halal dijelaskan, yang haram pun juga dijelaskan. Kita patokannya pada Al-Quran dan juga sunnah. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-32, ini hati-hati, wala taqrabuz zina, jangan sampai kita mendekati zina. Karena jalan yang sesat, jalan yang memang tidak Allah ridhoi, jalan yang memang keji. Na'udzubillah min dzalik. Yuk sama-sama kita jaga putra-putri kita ya. Karenanya mohon maaf ketika terjadi hal seperti itu, yang pertama sama-sama yuk kita sadarkan untuk taubatan nasuha. Ya, ini dalam hal tarbiyah dulu. Yang kedua, yuk sama-sama kita tutup aib dirinya. Kemudian juga bantu tutup aibnya. Karena siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Artinya mohon maaf kalau kecelakaan mobil yang terjadi adalah fisik mungkin yang terluka. Tapi dalam hal ini ya hati-hati tidak hanya fisik tapi juga mentalnya. Ya, karenanya perlu kita bangun dalam hal tarbiyah ini. Kemudian yang kedua dalam hal hukum. Bagaimana hukumnya? Di sini pendapat ulama berbeda karena mayoritas kita di Indonesia adalah madhab Syafi'i ya. Kemudian bagaimana pendapatnya? Sah, artinya tidak perlu diulang lagi. Ketika dalam keadaan hamil, kemudian mengadakan pernikahan, maka sah. Ini dalam artian untuk senantiasa menjaga kehormatan, menutup aib. Ya, sah, tidak usah diulang lagi. Inilah madhab Syafi'i, karena kebanyakan kita di Indonesia adalah madhab Syafi'i. Kemudian berbeda lagi dengan Ahmad, gitu kan, mazhabnya Imam Ahmad, kemudian juga Maliki mengatakan bahwa tidak sah. Harus menunggu dulu masa iddah.
harus menunggu dulu lahir. Kenapa? Ketika memang ini harus menunggu, mohon maaf, karena ketika inilah hikmahnya masa idah agar tidak tercampur, mohon maaf, benihnya. Ya, makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Ya, tapi ketika sudah terlanjur kemudian lahir, maka untuk diulang lagi pernikahannya. Ya, ini ada pendapat ulama yang memang berbeda. Kemudian bagaimana status anaknya? Ya, status anaknya jumhur ulama mengatakan karena ketika mengadakan pernikahan kok baru 2 bulan udah lahiran. Ini dinisbatkan kepada ibu kandungnya. Untuk anak yang pertama, untuk anak yang kedua, ketiga sudah kepada ayahnya. Ya, artinya hati-hati sekali gitu kan untuk dalam hal memahami ini. Kemudian bagaimana nanti hakimnya dinisbatkan kita kan kepada ibunya, hakimnya gitu kan. Ketika ditanya ini walinya mana? Oh, kepada ibunya. Mohon maaf, ini harus sama-sama memahami ya. Karena memang kita tidak ingin membuka aib, maka harus sama-sama paham. Oh, berarti ini adalah mohon maaf anak sebelumnya melakukan perzinahan dari hasil perzinahan. Makanya insya Allah mudah-mudahan sama-sama kita pahami, yuk benahi diri kita, benahi keluarga kita. Ini yang dikatakan jalannya amat sangat sesat, kemudian keji karena prosesnya pun juga panjang. Ya. Dan kita harus sama-sama menjaga kehormatan tidak hanya diri kita, keluarga kita, juga orang lain. Kita harus senantiasa bercermin, berkaca ketika itu terjadi kepada diri kita. Artinya sudah mengalami kecelakaan gitu kan, kemudian sama-sama yuk kita jaga untuk membangkitkan mentalnya. Karena kita menganut yang namanya paham dari madhab Syafi'i, maka itu merupakan sah. Ya. Saya ngambil yang mayoritas sah untuk menjaga kehormatan dan juga aib. Insya Allah mudah-mudahan sehat berkah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Lulu untuk penjelasannya. Berarti itu sah, tidak perlu diulang, tapi mungkin kita perlu untuk melakukan taubat itu ya. Betul, taubatan nasuha. Dan semoga ini semua terhindar dari keluarga kita ya. Semoga kita bisa melakukan semuanya yang baik-baik, dimulai dengan yang baik-baik. Insya Allah kedepannya berkah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Masya Allah. Jamaah kita lanjutkan lagi. Aku punya tayangan. Ini mengenai suami pura-pura jual mahar istri. Baik, kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Jadi gue bakal ngeprank Trisa. Ini bakal ngeprank Trisa. Kalau gue kan ada yang request tuh prank Trisa sampai nangis. Gue berpikir bahwa pura-pura jual mahar karena sudah terlalu miskin sekali aku ini. Ya gue harus jual mahar. Mahar aku gadein dulu. Marah? Di pegadaian. Marah? Itu cincin sama kalian. Demi apa? Mana sih aku? Mana? Ya gimana? Oh buat berobat bapak ya. Iya apaan kamu? Nanti gajian aku tebus. Kan bisa bilang aku dulu. Ya kamu, aku takut kamu gak setuju. Demi apa Iman? Gimana ya? Baik, ini tayangannya ceritanya suaminya pura-pura ngejual mahar istrinya Ya. nih ya jamaah ya. Karena ada kebutuhan nih, cuma Ya. pura-pura kok. Tapi kalau beneran gimana? Apalagi dalam keadaan sekarang kondisi ekonomi yang lagi sulit. Iya. Itu diperbolehkan apa enggak sih nih Pak Kiai? Terus nasib pernikahannya seperti apa? Apakah tetap sah? Itu pura-pura ya. Itu Pura-pura. pura-pura. Udah ngambek. Udah ngambek, langsung dicari perhiasannya. Nah kalau Baik. beneran bagaimana Iya. nasib pernikahannya? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Betul. Para pemirsa, Islam itu indah, Trans TV yang sangat saya banggakan. Para kiai, para ulama. Tentunya apakah ada satu di question pertanyaan besar kita, mahar itu apakah rukun, wajib, ataukah ya syarat syahnya? Sebetulnya kalau kita flashback dulu, ini jangan ngomong soal jual mahar dulu nih. Kan rukun-rukun nikah tuh ada pengantin perempuan, pengantin laki-laki kan. Kemudian ada wali, ada juga saksi, ada juga ijab kabul. Nah sedangkan mahar itu hanya pelengkap dan bukan rukun. Bukan juga wajib. Dan juga bukan hal-hal yang memang dibutuhkan betul, bukan jual beli. Kata Rasulullah bukan jual beli. Rasul aja pakai mahar aja itu sekitar 500 dirham.
500 dirham itu. Nah, jawabannya apakah boleh itu menjual mahar? It's okay, apalagi suasana sekarang dalam keadaan maaf, duka atau dalam keadaan COVID yang banyak orang menggugat cerai karena nggak punya uang dan seterusnya. Boleh-boleh saja. Nah, oleh karena itu bahwa pernikahan ini sebetulnya hal yang sakral dan betul-betul mitsaqan ghalizan, satu perjanjian yang sangat kuat. Yang kalau saya katakan tadi bahwa Rasulullah tadi untuk bermahar kepada istri-istrinya, terutama kepada Aisyah, hanya 500 saja, 500 dirham. Satu dirhamnya dulu harga satu ekor ayam. Kalau sekarang ayam seandainya berapa harganya? Taruhlah yang paling cakep 100 ribu. 100 ribu. Ya, misalnya dikalikan ya. 500 berarti 50 juta. 50 juta. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa saudaraku yang terhormat, bahwa hal ini adalah bukan rukun, bukan wajib, dan juga bukan satu kewajiban yang memang harus diberikan kepada seorang istri. Pernah gak ada seorang istri mengatakan bahwa ini ngomong-ngomong mas kawinnya apa? Maharnya. Iya. Nah, seorang calon istri mengatakan terserah. Nah, Kan gitu. ya. Tetapi ingat, boleh jual, nggak apa-apa, it's okay. Tetapi asalkan jangan Quran dijual. Oh iya. Oh, kalau misalnya Kan maharnya Quran. saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Nah, Ya. dan emas bla 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 dibayar tunai. Tunai. Jadi pada kesimpulannya itu boleh-boleh saja untuk dijual. Apalagi ada kebutuhan seandainya suami punya hutang. Ya. Punya hutang kan, Pak Agus, saya jual mas kawin ini saya mau sedekah. Sedangkan utang saya banyak. Supaya sedekah itu bisa menghasilkan, menutup utang itu. Allah, iya. Bahwa sedekah itu tazidhum fi amwalihim. Akan bertambah harta kekayaannya, harta dia. Tapi ingat, kalau kewajiban harus bayar hutang dulu. Menjual mahar, it's okay, no problem. Tetapi ingat, ikhlas, istri ikhlas. Karena mahar itu satu pemberian hadiah yang dikatakan sebagai nafkah pertama. Nafkah pertama itu hadiah dari seorang suami. Makanya kebutuhan mahar itu terserah, bebas buat sang istri. Mau dijual diberikan ibunya, dijual diberikan kepada suami. Tetapi ingat, tega amat sih suami ngejual mahar Kasian istrinya ya, Pak Kiai Walaupun ya. boleh ya, kalau hutang harus diganti. Mudah-mudahan tidak ada yang menjual mahar. Mudah-mudahan berkah selalu, insya Allah. Amin. Walaupun ada kata tazidhum fi amwalihim, sedekah kemudian untuk nutup dalam rangka menjual mahar itu. Baik, jadi sebenarnya Boleh-boleh saja. nggak apa-apa kan, itu memang bukan syarat sah rukun sah Bukan. nikah ya. Bukan syarat sah, bukan rukun, ya. Nah, baik, berarti jamaah kalau Bukan memang kewajiban. memang kepepet, memang harus ada kesepakatan dulu antara Ya. suami dan istri itu ya. Masya Allah, kalau bisa jangan Tapi itu dijual. kenang-kenangan juga Itu kan ya. kenang-kenangan. Tapi ada juga yang marah juga, gini, mau ngejual apa segala macam, istrinya marah. Kamu gimana sih mau ngejual kayak gini? Apa yang mau dijual? Ngasih mahar juga enggak? Gitu. Udah Rasulullah- ngasih mahar dijual lagi, ya Allah. Sebetulnya tidak berucap kata bla bla jumlahnya juga tidak masalah, tetap Ya. sah. Nah tadi pertanyaannya apakah sah Ya. perkawinannya? Ya tetap Tetap sah, sah. tidak ada masalah. Baik, Masya Allah. Sebenarnya pertanyaan simpel tapi ini menjadi perhatian banyak orang. Karena sering banget terjadi dalam kehidupan nyata ya Ustazah Lulu ya. Masya Iya, Allah. pertanyaannya boleh nggak? Ya, Boleh-boleh aja. ternyata gitu sudah ya. terjawab sama Pak Kiai. Terima Baik. kasih Pak Kiai, Iya, jazakallah khair. Baik jamaah, semoga pertanyaan ini bisa menjawab semua pertanyaan dan keluh kesah jamaah yang ada di rumah ya. Tapi kalau misalnya jamaah belum puas, oke. Sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Nah kali ini aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islami itu indah. Dan langsung dijawab nanti sama guru-guru kita yang ada di sini ya. Langsung aja nih aku baca ini. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, aku hamba Allah. Jadi kami baru nikah. Terus suamiku itu baru aja mu'alaf. Nah boleh gak sih Ustadz aku jadi imam dia sholat. Soalnya dia kan baru banget nih jadi mu'alaf. Nggak hafal bacaan sholat. Mohon pencerahannya. Baik dijawab sama Ustadz Maulana ya. Silakan Ustadz. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Istri yang alhamdulillah sangat berbakti kepada suami, menuntun suami. Ingat, janganlah seorang perempuan
menjadi imam bagi laki-laki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi disebutkan dalam satu hadis bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam buat laki-laki. Apalagi salat itu dapat terganggu dengan adanya perempuan di depan, anjing, himar atau keledai. Nah ini juga di dalam satu riwayat hadis riwayat Muslim. Jadi kalau berbicara wanita bolehkah menjadi imam salat berjamaah bagi makmum yang jawabannya boleh aja sih, tapi kalau makmumnya jadi wanita juga. Oh, Jadi boleh aja, wanita boleh jadi imam, yang penting makmumnya adalah wanita. Wanita juga. Bagaimana nih? Menurut keputusan Majelis Ulama memutuskan bahwa wanita menjadi imam salat berjamaah yang diantaranya makmumnya terdapat laki-laki, maka hukumnya haram dan digolongkan tidak sah. nah jadi baiknya gimana tuh kalau misalnya suaminya Sebaiknya nggak hafal? dituntun. Tuntun aja. Tuntun ya? aja, ditemani aja. Ya, Ditemani. dituntun aja. Paling bagus carikan guru untuk membimbingnya. Karena memang orang mualaf itu kan masih lemah, jadi harus ada yang tuntun. Masya Allah. Jadi memang harus- sebaiknya didampingi aja, bukan jadi imam di depannya. Masya Allah dituntun Sebetulnya ya. hukum itu saklek, Iya. tidak boleh. Tidak boleh. Dan tidak ada yang sulit. Islam itu ya memang yuridullah bikumul usra wala yuridu bikumul usra. Jangan Masya Allah. dipersulit. Jangan Mudah, dipersulit. panggil guru tadi. Panggil Ya, guru panggil belajar gurunya. sama-sama. Masya Sama-sama. Allah. Siapa gurunya? Ustadz Maulana. Ustaz Maulana, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Langsung aja jamaah aku bacain lagi pertanyaan yang kedua ya. Ini masih oke. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya mau nanya. Apa sih yang dimaksud pisah ranjang? Apa pisah ranjang itu maksudnya suami istri nggak tidur di satu ranjang? Atau apa suami istri nggak tidur dalam satu rumah lagi? Soalnya udah sebulan suami saya nggak tidur di ranjang sama saya karena marah. Mohon penjelasannya Ustazah Lulu. Silakan. Iya, ya Allah, inilah yang namanya pernikahan harus saling memahami karena inilah proses belajar seumur hidup ya. Nah kemudian bagaimana yang dimaksud dengan pisah ranjang, ini bukan maksud dari pisah rumah ya, pisah ranjang, pisah tempat tidur. Karena namanya manusia tentunya pasti ada kesalahan, ini disebut makhluk khata wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Proses memahami itu tentunya setiap hari, setiap detik kita paham, tapi kadang ada konflik ya di sana ya. Nah mohon maaf karenanya hati-hati jangan sampai pisah ranjang itu keluar dari rumah. Usahakan tetap di dalam rumah ya. La yahillu lil muslimin ayahjura akhaka fauqa thalathin. Jangan sampai tidak halal ini muslim mendiamkan muslim yang lain selama maksimal 3 hari. 3 hari aja nggak boleh. Itu artinya apa? Yuk sama-sama, biasanya kan ada yang namanya peredam ya. Ketika suami dalam keadaan marah, kemudian istrilah di sini yang bertugas. Kemudian ketika sholat bisa di sana. Jadi kadang saya saja merasa bahwa aduh kayak nggak nyaman banget nih. Nah ketika sholat diimami maka di situ ada saling tasofaha, yadhabul ghillu, menghilangkan yang namanya dendam, iri, kemudian juga amarah dalam hati. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan istri pun mudah dinasehati karena sebabnya adalah bisa jadi karena nusus itu sendiri atau pembangkangan dari istri. Ketika dinasehati dengan cara yang halus kemudian belum masuk juga, ketika sudah tegas pun juga belum, sehingga suami ambil langkah nih. Oh kalau gitu pisah ranjang gitu kan. Berharap dua-duanya saling introspeksi, saling muhasabah, tapi mohon maaf jangan terlalu lama ya. Ini sampai 1 Sebulan, bulan, iya, lama don saga, sekali. don talus nggak gitu juga keles Iya. gitu kan. Seharusnya lebih cepat, lebih baik, ada jiwa memaafkan, panggil orang yang ketiga boleh untuk menasehati satu dan yang lainnya agar insya Allah kembali sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal Tapi alamin. ada bisa ranjang. Apa tuh? Kata anak saya karena badannya gemuk gede banget. Jadi satu ranjang sendiri. Oh, Itu karena nggak ketiban muat ya. ranjang mungkin Kiai Ya ya. Allah, baik Iya, baik. Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya, Masya Allah. Dan terima kasih jamaah sudah mengirimkan pertanyaannya ke media sosial kita. Semoga pertanyaan terjawab dan untuk ibu semoga permasalahannya cepat selesai ya Bu ya. Rukun lagi, bahagia Amin, selalu, insya Allah. bahagia selalu rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih juga sudah mengirimkan pertanyaan. Tapi aku mau nanya lagi dulu dikit. Ada 2 pertanyaan yang mau aku tanya sama Ustadz Maulana. Ya apa tuh? Yang pertama Ustadz, kalau misalnya suami ini udah talak 1 dan 2 istrinya. Sudah talak 1 dan 2 terus? Nah itu apa harus nikah lagi si istrinya kalau mau rujuk? Iya. Nah itu pertanyaan pertama. Kedua, kalau misalnya kadang kan istri suka bilang ini, udah aku mau tenangin diri aku sendiri dulu ya, jangan ganggu aku dulu ya. Nah kalau kayak gitu itu jatuh talak apa enggak Ustadz Maulana? Gini. Ya. Buat jamaah Islam Indah yang mungkin ada persoalan rumah tangga dengan kata-kata talak 1, talak 2 atau sosok istri berkata aku mau tenang dulu. Nih nanti saya akan bahas dan lewat tausiah praktek setelah satu ini. Siapkan perlengkapannya. Coba lihat ya.
Penasaran kan bagaimana prakteknya? Ya. Kita akan saksikan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.